كما الصحابة كما أولياء الله بشر إلى المغرب والبحر عشان سلطان لا يشاء عبد برحمة التسوق واسأل قرن بالحسن الشدري كما أولياء ذي البلد أولياء السهل هؤلاء الذين نزلنا نزل المقام كما أولياء رسمنا مشان بشر جميع مشايخنا ومعلمنا وأساتذتنا جميع ألف كتب خصوصا مشايخنا مشايخ بعد الفلاح كأحمد جزول عثمان زكي بن يرد جزول جميع أولادنا كأحمد زين الدين جزولي كحبيب جزولي كفاطمة عم جزولي كمنوف جزولي كمحفظ سراج جميع أصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم جميع مؤلف كتبنا خصوصا الإمام النووي وجميع الشيوخ الأربعين النووي جميع آبائنا وأمهاتنا أجدادنا وجداتنا خصوصا إلى حضرة أبي غفر الله لهم ولتيسير أمورنا ولتسهيل مرادنا ولحصول مقاصدنا مقاصد الدنيا والآخرة ولسلامتنا ولسلامة في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبأسراره في الدارين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsus sabi asyara. Al-haditsu utawi iki ku hadis as-sabi asyara kang nomor 17 apa al-hadis. An Abi Ya'la Shaddad bin Ausin. Dan riwayatake saking Abi Ya'la Shaddad bin Aus. Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu wa ardhah. An Rasulillah saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Innallaha sak temene Allah iku kataba majibake sapa Allah. Iku kataba majibake sapa Allah al ihsana ing agawi bagus. Al ihsana ing agawi bagus. Fi kulli syai'in ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Fa idza qataltum ari kalane mateni sapa sira. Mateni itu artinya beleh. Fa idza qataltum ari kalane mateni sapa sira kabeh. Fa ahsinu mongko bagusana sapa sira kabeh. Fa ahsinu mongko bagusana sapa sira kabeh. Bagusi al qitlata harakatnya al qitlata ing carane beleh. Al-qitlata ing carane beleh. Al-qitlata ing carane beleh. Wa idza dzabhtum lan ari kalane beleh sapa sira. Wa idza dzabhtum lan ari kalane beleh sapa sira. Wa idza dzabhtum lan ari kalane beleh sapa sira. Beleh fa ahsinu mongko bagusana sapa sira. Fa ahsinu mongko bagusana sapa sira. Fa ahsinu mongko bagusana sapa sira adzibhata. Adzibhata ing carane beleh. Wal yuhidda ahadukum syafratahu. Wal yuhidda lan becik nglandepno. Wal yuhidda lan becik nglandepno. Wal yuhidda lan becik nglandepno. Sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Syafratahu ing gamane ahad.
syafratahu ing gamane ahad. Wal yurih lan becik ngelerenno sapa ahad. Wal yurih lan becik ngelerenno sapa ahad. Dzabihatahu ing hayawan sembelihane ahad. Dzabihatahu ing hayawan sembelihane ahad. Rawahu ngriwayatake ing al hadis as-sabi'a asyar. Rawahu ngriwayatake ing al hadis as-sabi'a asyar. Sapa Muslimun al Imam Muslim. Al haditsu tsamina asyara utawi al haditsu utawi hadis as-tsamina asyara kang nomor 18. As-tsamina asyara kang nomor 18. An Abi Dzarrin den riwayatake saking Abi Dzar. Den riwayatake saking Abi Dzar. Jundub bin Junadah. Nyatane Jundub bin Junadah. Ini nama aslinya Abu Dzar. Jundub bin Junadah nyatane Jundub bin Junadah. Wa Abi Abdurrahmani lan Abi Abdurrahman. Wa Abi Abdurrahman lan Abi Abdurrahman. Mu'adz bin Jabalin nyatane Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabalin nyatane Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhumah. Radhiya muga-muga ngridoni. Radhiya muga-muga ngridoni. Sapa Allahu Allah taala maha luhur sapa Allah. Anhuma ando saking nyiksa. Anhuma ando saking nyiksa Mu'adz lan Jundub. Jundub lan Mu'adz. Jundub bin Junadah lan Mu'adz bin Jabal. An Rasulillah den riwayatake saking Rasulullah. Den riwayatake saking Rasulullah. Qala dawu sapa Rasulullah. Qala dawu sapa Rasulullah. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Ittaqi taqwa wedya sapa sira. Ittaqi taqwa utawa wedya sapa sira. Ittaqi taqwa utawa wedya sapa sira Allah ing Allah taala haitsu makunta ing dalem endi-endi panggonan. Ing dalem endi-endi panggonan tinemu sapa sira. Ing dalem endi-endine panggonan tinemu sapa sira. Wa atsbi lan ngenut burekno sapa sira. Wa atsbi lan ngenut burekno sapa sira. As-sayyi'ata ing kealonan, ing keelekan. Al-hasanata ing pekerti kang bagus. Al-hasanata ing pekerti kang bagus. Tamhuha mongko ngelebur. Apa al-hasanah ing sayyi'ah. Tamhuha mongko ngelebur apa al-hasanah ing sayyi'ah. Wa khaliq lan ya Allah gawe akhlak sapa sira annasa ing menungso. Annasa ing menungso bi khuluqin kelawan pakerti kelawan akhlak. Hasanin kang bagus apa khuluq. Hasanin kang bagus apa khuluq. Rawahu ngriwayatake ing hadis. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa At-Tirmidzi al-Imam At-Tirmidzi. Wa qala lan dawu sapa At-Tirmidzi. Mriki masuk Mas. Enten tiyang tahlil soalnya. Wa qala lan dawu sapa Tirmidzi. Hadisun hasanun. Utawi al-hadis as-samina asyar iku hadis hasanun kang bagus, kang hasan apa hadis. Hasanun kang bagus, kang hasan apa hadis. Wa fi ba'din nusakhi hasanun sahihun. Wa fi ba'din nusakhi lan ku tetep ing dalem setengah pira-pira tuladane kitab matan. Lan ku tetep ing dalem setengah pira-pira tuladane kitab matan. Hasanun sahihun. Hasanun utawi al hadis as-samina asyar utawi al hadis as-samina asyar utawi al hadis as-samina asyar
iku hadis hasan. Sahihun tun sahih. Al haditsu tasi asyara an Abil Abbas. Tuh teman hadis ini. Pola nanti lah cukup tambah mana. Sekarang terakhir kalau wingi hadis ke-15. Kemarin terakhir masalah man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Kalau ini sampun. Sekarang al haditsus sadis asyar. Al haditsus sadis asyar. Hadis yang ke-16 an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan qala lin nabi ausini. Diriwayatkan hadis yang ke-16 ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Hadis yang ke-16 ini diriwayatkan dari Abu Hurairah. Beliau meriwayatkan bahwa pernah satu ketika ada seorang lelaki itu matur. Matur itu ngomong kepada Kanjeng Nabi. Pernah ada satu orang lelaki matur ngomong kepada Kanjeng Nabi. Pemature ausini, ya Rasulullah wasiatkan kepadaku. Ya Rasulullah kasih nasihat untukku, kasih pesan untukku. Kanjeng Nabi kula ini njenengan tuturi po Kanjeng Nabi. Itu kata orang itu kepada Kanjeng Nabi. Maka ketika itu Kanjeng Nabi mengatakan qala la taghdab. Dawuhnya Kanjeng Nabi, kalau kamu mau diwasiati, kalau kamu ingin dinasihati, maka pesan saya satu, la taghdab. Jangan marah. Jangan jadi orang pemarah, jangan marah. La taghdab. La taghdab. Faraddada miraran. Qol la taghdab. Bahkan laki-laki itu merasa kayak kurang cara ngono. Nabi kula njenengan tuturi po Nabi. Ojo ngamukan. Malih kanjeng Nabi, pancat pesan kanjeng Nabi, la taghdab. Tetep jangan marah. Lah, ketika itu nah ini judulnya diomongno Pak. Qauluhu di dalam syarah ya Allah Arba'in Nawawinya. Ma'nahu la tanfudh ghadabaka wa laysa nahyu raji'an ila nafsil ghadab li'annahu tibaul bashar. Berarti wong gak oleh ngamuk, Gus. Itu gak oleh ngamuk, Pak. Tapi tidak boleh meneruskan rasa marah. Artinya gini, Pak. Manusia marah, manusia emosi, manusia marah itu tibaul bashar. Itu watak manusia. Karena cocoknya jenenge menungso wis ngono kuwi biasa ngamuk. Cuma maksudnya kan Nabi la taghdab itu ailatan fud ghadabak. Jangan diteruskan. Ngamuk jero ati rada anget wis biasa, Pak. Hah? Jero ati ora rada anget titik wis biasa. Biasa itu. Bahkan nang ngene jero syarah itu walaisan nahyu raji'an ila nafsil ghadab. Bukan berarti larangan Nabi itu kembali kepada rasa marahnya sendiri, itu bukan. Karena li'annahu tibaul bashar. Karena yang namanya rasa marah dalam hati rada anget itu iku wis watake menungso. Itu sudah wataknya menungso. Wataknya manusia. Cuma latan food. Jangan diteruskan. Jangan diteruskan. Wala yumkinu al insana daf'uhu. Kalau rasa marah dalam hati ini rada anget ora kena dianu, Pak. Ora kena dilang. Iso ngilang. Ojo ngamuk gak iso. Gak bisa, Pak. Itu tidak dalam kendali manusia. Jerone ati anget ora kena dikendalikan. Yang bisa dikendalikan manusia apa? Jangan sampai diri kita itu meneruskan, melanjutkan rasa marah itu tidak, jangan. Makanya dawuh Kanjeng Nabi, iyyakum wal ghadab fa innahu jamratun tatawaqqadu fi fawaidi ibni Adam. Hati-hati dengan yang namanya al-ghadab, dengan yang namanya marah. Karena sungguh marah itu adalah jamroh. Jamroh itu bara api yang menyala dalam hatinya anak Adam. Karena sungguh rasa marah itu merupakan bara api yang menyala, yang nampak, yang hidup di dalam hatinya anak Adam. Alam taru ila ahadikum idza ghadiba kaifa tahmarru ainahu. Kowe gak percaya? Kenapa kok sampai dibahasakan rasa marah itu merupakan bara api yang menyala dalam hatinya anak Adam. Kalau kamu nggak percaya, delokon wong lagi ngamuk, Pak. Motone abang. Kok murup ngono? Iku ana genine wae, Pak. Kaifa tahmarru ainahu. Lah kok wah abang ngono motomu. Lah kok iso ngono modele ae itu. Karena memang ada jamroh tatawaqqadu fi fawaid ibni Adam.
Ada bara api yang sedang menyala-nyala, membara di dalam hatinya anak Adam itu, di dalam hatinya manusia itu. Akhirnya nampak sampai matanya tahmaru, jadi merah. Watan tafihu audajuhu. Ini cara apa jenenge? Urat-urat ketok kabeh, Pak. Hah? Otot-otot ketok kabeh. Ngono. Metu kabeh. Lha iku apa otot kok metu kabeh? Yes ngono kuwi, Pak. Fa idza ahassa ahadukum bi syai'in min dzalik falyattaji au apa iki bil ardi wa ja'a rajulun ila nabi. Maka ketika salah satu dari kalian kok merasakan rasa marah di dalam hati, kok hati ini rada anget titik, kok kudu muring-muring, maka falyattaji dikit ngeleset. Lek gak dikit ngeleset, setidaknya badan kita tempelkan dengan bumi. Badan kita tempelkan dengan bumi. Iki dawuh Kanjeng Nabi. Wa ja'a rajulan ila nabi faqala ya Rasulullah alimni ilman yuqarribuni minal jannah wa yub'iduni minan nar. Dalam syarahnya, pernah satu ketika seseorang itu datang kepada Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, ajarkan saya satu amal, ajarkan saya satu ilmu yang mampu menjauhkan saya dari neraka, mendekatkan saya kepada surga. Ya Nabi, kira-kira kula sampean wuruki bo. Cek cedek swarga cek adon neraka. Dawuh Kanjeng Nabi gampang, la taghdab walakal jannah. Cek dadi wong ngamukan, kuwi oleh swarga. Jangan suka marah, jangan mudah marah, kamu akan mendapatkan surga. Artinya jangan mudah marah itu seperti yang dikatakan tadi. Bukan marah dalam hati yang dilarang. Lek jero ati rada anget wis biasa, Pak. Jadi mau enggak seneng. Kamu dilokno wong, padahal enggak kenyataan misalnya. Kan enggak seneng ya. Jero ati mesti ono angete titik wis biasa. Lek rada nemen ya angete akeh. Biasa ngono. Itu biasa, Pak. Maksudnya itu latan food ghadabat. Jangan diteruskan. Mergo menungso, Pak, urusan emosi lek diterusno. Waduh. Menungso ngalang-ali wedhus, ngalang-ali sapi tak anan. Loh, enggak percaya. Menungso lek urusan ngamuk, iku ngalang-ali wedhus, ngalang-ali sapi. Kowe tau ngerti sapi bacok dulure? Kan ya. Kadang enggak percaya. Ora enek ceritane sapi bacok dulure ngono ra enek. Enggak ada. Enggak ada. Tapi menungso lek kadung ngene. Lading sembarang ngalir bapak dulure, bapak-bapake, bapak ibuke, bapak tanggane, bapak sopone ae tebel kabeh, Pak. Lho iya. Iku tenanan. Karena memang apa ya? Makanya dawuh Kanjeng Nabi tadi la taghdab, jangan marah. Itu harus ditafsirkan bahwa bukan marah perasaannya ada dalam hati, tidak nyaman, itu yang dilarang bukan. Kalau itu bukan kendalinya manusia. Tapi yang dilarang itu adalah apa yang timbul dari itu. Apa yang timbul dari itu. Kok yang demen, Pak? Ada yang dilarang wedok demen, seneng. Tapi yang pengen perasaannya. Tapi yang nggak boleh itu ekspresinya, timbulnya, tindakan itu yang nggak boleh. Lah urusan perasaan itu nggak bisa dibuat-buat. Soalnya kata ada wedok ayu, manusiawi Gus, rotok tertarik lah. Ya, biasa kan. Tapi yang tidak biasa, artinya yang terkena hukum itu adalah efek yang timbul dari itu. Kok ono ati gak cocok, ono ati rada anget titik mergo apa-apa, wis biasa. Tapi yang nggak biasa itu kalau sampai timbul efek samping, ucapan, omongan, nah itu yang ndak apa namanya ndak boleh. Ndak boleh. Kemudian di dalam syarahnya itu ada juga innal ghadab minasyaiton wa innasyaitona khuliqa minan nar. Dawuh Kanjeng Nabi, sungguh rasa marah itu awal mulanya muncul dari setan. Dan sungguh setan itu diciptakan dari api, dari bara api. Maka kalau marah itu dari setan, setan itu dari api, maka wa innama yudfi'un nar alma. Kalau marah itu dari setan, setan itu dari api, maka yang bisa memadamkan api adalah air. Maka daunnya Kanjeng Nabi, fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Kalau kamu merasa emosi, ambil air wudu. Wuduane cek ngamuk, kok hati. Yo tambah mendelik paling ngono, Pak. Wudu cek tenang. Karena apa? Dawuh Kanjeng Nabi, al-ghadab minasyaiton wasyaitonu khuliqa minan nar. Yang namanya rasa marah itu awal mulanya muncul dari setan. Setan itu diciptakan dari neraka, dari api. Api itu bisa dipadamkan oleh air. Maka kalau kamu lagi emosi, lagi marah, maka ambil air wudu. Qala Abu Dzar Al-Ghifari, qala lana Rasulullah idza ghadiba ahadukum
wa huwa qa'imun falyajlis. Dawi Abu Dzar Al-Ghifari, saya itu pernah diomongi, didawui sama Kanjeng Nabi. Dawuhnya Kanjeng Nabi, idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Kalau Mas Ibrahim lagi berdiri kok marah-marah, duduk, pindah posisi, Pak. Mergo wong lek ngadeg, kok muring-muring kok ngadeg, marah-marah kok berdiri. Oh, sak ketoke wong, sak ketoke sembarang kali diserantan. Tapi lek pindah lungguh ra sida. Nah. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Kalau kamu emosi dalam kondisi berdiri, pindah, duduk. Biar tenang. Itu kalau kamu berdiri emosinya. Fa idza dzaba anhul ghadab wa illa falyattaji. Kalau kamu sudah duduk, rasakan. Tenang enggak kamu? Menurun enggak emosi kamu? Menurun enggak rasa marah kamu? Kalau menurun, alhamdulillah. Kalau enggak menurun, ngleset. Lho mergo lungguh sik iso, Pak. Hah? Lungguh kan iso ngayahi jan barang kalir. Wah, bahaya iki. Cara lating-lating ge kesaut iki. Kalau duduk masih belum tenang, falyattaji. Tidur miring. Biar anteng, biar tenang. Hah? Enggak turu-turu dhewe ya. Anak-anak ngene-ngene sesuk enggak turu-turu dhewe ya. Hah? Ditenangkan. Wa qala Isa alaihi salatu wassalam li Yahya bin Zakaria, inni muallimuka ilman nafi'an la taghdab. Satu ketika Nabi Isa itu pernah menasehati kepada Nabi Yahya. Nabi Isa menasehati kepada Nabi Yahya bin Zakaria, mengatakan inni muallimuka ilman nafi'an la taghdab. Yahya bin Zakaria, sungguh aku akan menasehatimu, sungguh aku akan mengajarkan kepadamu sebuah ilmu yang bermanfaat, yaitu apa? La taghdab. Sungguh aku Isa akan menasehatimu Yahya ilmu yang bermanfaat. Apa itu? La taghdab. Jangan mudah marah. Jangan memunculkan ekspresi dari rasa marah. Faqala wa kaifa lilla alla aghdab. Katanya Nabi Yahya, gimana caranya saya bisa nggak marah? Ya apa caranya gak ngamuk? Umpamanya ini gak tepak sing ngomong misalnya. Umpamanya gak pokro kelakuannya ya misalnya. Wa kaifa li alla aghdab. Itu katanya Nabi Yahya. Maka jawabannya Nabi Isa, qol idza qila laka ma fik fakul dzambun dzakartuh astaghfirullah minhu. Daunnya Nabi Isa simpel. Kalau kamu kepingin ndak emosi, kalau kamu kepingin nggak marah, maka kalau ada orang ngomongin kamu tentang satu hal yang memang betul-betul ada di diri kamu, Mas Ibrahim begini. Oh memang begitu orangnya. Soalnya pun ngene. Memang ngono loh. Faiz ngene. Memang ngono Faiz kuwi wonge. Kalau memang kamu ada yang ngomongin diri kamu dan itu realita, ya sudah toh. Terus apa rasa keberatan kita? Wong itu realita. Wong itu kenyataan. Kalau itu memang dosa, ya astaghfirullah minhu. Kita mohon maaf kepada Allah atas apa yang disebutkan oleh orang itu dan itu realita pada diri kita. Kuwi realita. Wa in qila laka ma laysa fik fahmadillah idlam yaj'al fika ma ayyarta bihi wa hiya hasanatun siqat ilaik. Tapi kalau orang itu mengomongkan, menceritakan tentang diri kita, tentang sesuatu yang tidak real ada di dalam diri kita. Soalnya belum jaluan, misalnya. Soalnya belum, wong iku ngene ngerepoti ngene. Padahal gak realita misalnya. Terus gimana? Ya alhamdulillah loh, fahmadillah. Ketika ada orang mengomongkan diri kamu, ketika ada orang menceritakan diri kamu tentang sesuatu yang tidak real ada di dalam diri kamu, maka fahmadillah. Alhamdulillah ya Allah, apa yang dikatakan orang itu, yang dicela-celakan orang itu, yang dicemooh-cemoohkan orang itu kepada diri saya, yang itu merupakan keburukan, tidak ada dalam diri saya. Alhamdulillah, berarti ada kebaikan dalam diri saya. Enak toh? Ngapa kok dadak muring-muring? Oh, kapan aku ngono ah? Kayak apa? Hah? Justru ketika orang itu mengkisahkan satu perihal yang itu tidak ada dalam diri kita, itu menunjukkan, itu memberikan pelajaran kepada diri kita. Alhamdulillah, ternyata saya tidak memiliki watak yang buruk seperti yang dikatakan orang itu. Fahmadillah, justru kita harus alhamdulillah. Itu satu kebaikan, satu kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa bentuknya? Keburukan yang diceritakan oleh orang itu, yang tidak real ada di dalam diri kita, itu betul-betul tidak ada dalam diri kita. Maka ada satu kebaikan yang ada dalam diri. Ngono lho, Mbak. Orang saya bingung-bingung.
kudu emosi ya. Kok cara Nabi Isa ngono ki, Pak? Ngomong Nabi Yahya. Yahya bin Zakaria, kamu tidak perlu emosi. Jadi Nabi Yahya. Opo gak emosi Nabi Isa? Gampang caranya. Kalau ada orang ngomongin kamu, kalau memang real, ya sudah, memang real. Kalau memang itu satu dosa, kita istighfar. Mohon ampun atas perilaku itu. Tapi kalau misalkan itu bukan sesuatu yang real, tidak real, orang membicarakan diri kamu, alhamdulillah. Jari ini wong iku aku tukang ngrasani, aku lo gak tahu ngrasani, alhamdulillah. Jari ini wong iku aku ki ngerepotian nang wong, padahal aku gak tahu ngerepotin nang wong, alhamdulillah. Aku ditakdirno dadi kawula, dadi menungso sing ora ngrasani, sing ora ngerepoti. Kan alhamdulillah. Tapi aku gak enak omongan gak ngurus. Sepenting aku gak ngono lho, Mbah. Santai saja, alhamdulillah. Itu katanya Nabi Isa begitu. Wa qala Amr bin al-As, sa'altu Rasulullah amma yub'iduni an ghadabillah. Qala la taghdab. Wa qala libni wa qala Luqmanu libni, idza aratta an tuwakhiya akhan faghdabhu fa in ansafaka wa huwa mughdib wa illa fahdharhu. Dawuhnya siapa namanya Luqman Al-Hakim kepada anaknya. Luqman Al-Hakim ini orang yang sering diceritakan dalam Al-Quran. Katanya Luqman Al-Hakim kepada anaknya, nak, kamu kalau kepingin tahu bagaimana kualitas teman kamu, ini dari Luqman, nak, kamu kalau ingin tahu kualitas teman kamu, faghdabhu, jadikan dia marah. Kira-kira rodok senggolan didik gaya emosi. Piye kira-kira? Fa in ansafaka wa huwa mughdib wa illa fahdharhu. Kira-kira dia emosi enggak? Kalau dia emosi, berarti dia bukan orang baik. Tapi kalau dia tetap ansofa, tetap dalam kondisi stabil, ya mek atine rodok nggontok titik. Tapi gak sampai muni, gak sampai nyeplos, gak sampai piye-piye. Aman. 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 Yes. Kemudian al-haditsus sabi asyar an Nabi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu an Rasulillah qol innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sekarang hadis yang ke-17. Hadis yang ke-17 diriwayatkan dari Abi Ya'la, diriwayatkan dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus. Rasulullah satu ketika pernah mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sungguh Rasulullah itu pernah satu ketika mengatakan innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in. Sungguh Allah Ta'ala itu mewajibkan, mengharuskan untuk berperilaku baik, berbuat baik dalam segala sesuatu. Kanjeng Nabi itu dawuh bahwa Allah itu mengajarkan untuk berbuat baik dalam semua hal. Sembarang kali ditoto, Pak, karo Kanjeng Nabi. Mangan itu caranya ngene lho. Gak syukur mulu. Lek syukur melbu sekrap ya melbu, Pak. Ono carane. Mangan ono carane, ngombe ono carane, nguyu ono carane. Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Katakan Kanjeng Nabi, sungguh Allah itu telah menetapkan, telah menggariskan, telah membuat aturan segala sesuatu itu dengan baik. Begini, dan lain. Maka bagaimana? Kalau memang seperti itu, maka termasuk salah satunya adalah faida qataltum fa ahsinul qitlah. Maka kalau kalian semua sedang menyembelih, sedang membunuh, maka lakukan penyembelihan, pembunuhan dengan cara yang baik. Lalek nguyu ayo ono etikae, nguyu ayo ono carane sing apik. Belah ya ngono, Pak. Fa ahsinul qitlah. Maka lakukanlah al-qitlah, teknis penyembelihan itu dengan cara yang baik. Lakukan penyembelihan itu dengan cara yang baik. Cara yang baik ini pripun, Gus? Nang ngene jero nih, wa min jumlatil ihsan inda qatlil muslim fil qisas ayyatafaqqada alatal qisas wala yaqtulu bi alatin kallah. Di antara etikanya pembunuhan ini berarti kalau kisos, Pak. Kisos itu al-guju itu. Kalau ada orang membunuh, dibalas bunuh itu al-gujunya. Kalau penyembelihan berarti hewan, ayam misalkan. Salah satu etika bentuk
bentuk tata cara yang baik ketika seseorang itu mau menyembelih itu adalah ayat tafaqqada alatal qisas. Dicek dulu. Dicek dulu. Hah? Dicek dulu. Alatnya itu, pisaunya itu dicek dulu. Jangan sampai pisau yang kita gunakan untuk menyembelih itu adalah alatin kalah. Pisau yang dalam kondisi kalah. Kalah itu bahasa Jawa ini ketul. Bu bahasa Indonesia apa? Bahasa Indonesia apa? Ya jelas tidak tajam, tumpul. Tidak tajam itu jelas. Ketul apa? Tidak tajam ya mesti lagi. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Ayat tafaqqada alatal qisas wala yaqtulu bi alatin kala. Jangan sampai alat pisau yang kita gunakan untuk menyembelih itu adalah alat yang itu tumpul tidak tajam. Jadi enggak apa-apa tugel masih lagi ini. Ya payah tugel, Pak. Tapi itu enggak fa'ahsinul qitlah. Itu tidak melakukan teknis penyembelihan secara baik. Bayangin kue loh. Karuan ngene Pak cara nugel ya, lating sing landep sridel tugel. Padahal lating gak landep ekek ngeloro sawi, Pak. Hah? Kowe lho dioperasi lho karo dokter misalnya. Misalnya kabeh lapo-lapo. Kowe lek latinge gak landep, Pak. Kekek. Cek suwane dok. Kan karuan ya. Del ngene karuan. Nang tugel. Itu fa'ahsinul qitlah. Wa kadzalika yuhaddu asy-syafarah inda dzabhi wa yurihu al-bahimah wala yaqta'u minha syai'an hatta tamut. Kemudian dipertajam tadi itu pisaunya ketika mau menyembelih. Wa yurihal bahimah. Kemudian bahimahnya hewannya itu dikelesetkan di dalam kondisi yang nyaman. Wala yaqta'u minha syai'an hatta tamut. Jangan sampai hewan itu dipotong-potong sedikit pun dari badannya sebelum positif, tenang, mati, sudah betul-betul mati. Makanya biasanya mari beli sapi, dijarno dhisik. Mari beli petik dijarno dhisik. Ojo langsung mari beli petik langsung dietet-etet. Durung mati jan, Pak. Proses loading jan. Hah? Langsung enggak apa-apa wis tugel. Ya wis tugel, tapi masalahnya bukan seperti itu. Nunggu sampai betul-betul hatta tamut. Sempurna mati. Ojo sik loading sik ngene-ngene aja, saken. Hah? Tunggu sampai selesai. Kemudian wala yuhaddu as-sikinu kibalah. Jangan sampai pisau itu dipertajam di hadapannya. Lek salah tengok ngarepe sapi nih. Sapi ini melek ombong ini. Sat ngene ngesat. Ajar ya. Iya, temen ya. Itu bukan etika yang baik. Ojo ngene. Lho, yang beli awam lho. Aja. Wala yuhaddu as-sikinu kibalah. Jangan sampai pisau itu dipertajam, diasah di hadapan sapinya, jangan. Wa ay yu'radu 'alaiha al-ma'u qabla adz-dzabhi. Kemudian dipersilahkan minum sebelum dia itu disembelih. Siapkan air biar dia kalau mau minum mau apa sebelum disembelih. Wa alla yuzbaha al-labun waladatul walad hatta yastaghniya 'anil labani wa alla yastaqsiya fil halib yukallim azfaru indal halib. Kalau ada hewan dalam kondisi menyusui, ada sapi perempuan misalkan habis melahirkan anak, itu kan masih menyusui, Pak. Ojo langsung gak apa-apa lahir anak, jangan. Pastikan dulu bahwa anaknya tidak butuh menyusu kepada ibunya. Iki ya apa pedete, wis aman tak? Gak butuh nyusu ta wisan? Enggak, wis gak butuh nyusu. Belen gak apa-apa. Tapi kalau sekira anak sapinya masih membutuhkan untuk disusui oleh induknya, maka jangan disembelih. Baiknya begitu. Wala yadbahu wahid qaddama akhar. Jangan sampai menyembelih itu rombongan, Pak. Nanti rombongan. Menyembelih di hadapan orang menyembelih di hadapan orang menyembelih. Sebaiknya. Tapi lek Idul Adha kan biasa tempatnya minim, Pak. Sapi ini wakai tempatnya minim. Ya wis geradak bareng-bareng saja jajaran. Pun al-haditsus tsamina asyar. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal an Rasulillah qala ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Sekarang hadis yang ke-18. Hadis yang ke-18 diriwayatkan dari Abu Dzar. Abu Dzar ini nama aslinya Jundub bin Junadah.
Diriwayatkan dari Abi Abdurrahman yaitu Mu'ad bin Jabal. Satu ketika mereka berdua meriwayatkan bahwa Rasulullah pernah bersabda. Kata mereka berdua, Rasulullah pernah bersabda. Apa sabdanya Rasulullah? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah, takutlah kepada Allah dimanapun kalian ada. Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian ada. Awak dewi iki, Pak. Aslinya kan ada delok. Aslinya gue dikaro pangeran gue diambil opo. Artinya begini, Pak. Kamu kalau kerja, misalnya orang kerja, itu masih orang gudang. Meskipun di gudang bosnya nggak ada, tapi ada CCTV. Dia tahu betul bahwa gerak-geriknya dipantau sama bosnya. Dia takut. Maka dia tidak akan berbuat sewenang-wenang. Sewenang-wenang tidak mungkin. Pasti dia hati-hati betul. Itu sisi TV. Maka ittaqillaha haitsuma kunta. Dimanapun kita ada, bertakwalah kepada Allah. Gak ketok iki. Masih bensinnya dicampur gak ketok ya. Gak ketok, Pak. Tapi ittaqillaha haitsuma kunta. Enak berarti akeh gak ketoro. Gak sing ngeru. Hah? Kan gak sing ngeru, Pak ya. Rone lak wis suwe ngene iki. Hah? Lek wis mesin akeh sing rusak baru ro. Rupane duduk pertama ket pinggir bane kan ngono kuwi. Iki ya karo. Tapi masalahnya bukan itu persoalannya, Pak. Persoalannya itu adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Dimanapun kita ada, tetaplah kita memiliki rasa takut kepada Allah. Ai ittaqihi fil khalwah kama tattaqihi fil jalwah. Kita harus memiliki rasa takut kepada Allah dalam kondisi khalwah, dalam kondisi sendirian, sepi, seperti halnya kita memiliki rasa takut kepada Allah tatkala kita bersama dengan orang lain. Bihadratin nas. Wattaqi fi sairil amkinati wal azminah. Wa mimma yu'inu 'ala taqwa istihdaru anna Allah taala muttali'un 'ala al-'abdi fi sairi ahwali. Ya apa Gus carane cak awak dhewe iso duwe takwa meskipun sendirian bisa sama memiliki rasa takwa sebagaimana ketika bersama dengan orang lain. Caranya adalah istighdar. Istighdar itu apa? Istighdar itu menghadirkan. Apa istilahnya ya? Menghadirkan itu dalam artian dalam hatinya selalu tertancapkan perasaan bahwa Allah melihat apa yang semua lakukan, kita lakukan. Kok jorok ayat Quran nih? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Ma yakunu min najwa salasatin illa rabi'uhum. Tidak ada 3 orang yang saling berbisik kecuali Allah adalah keempatnya. Tidak ada 4 sosok yang berbisik kecuali Allah adalah yang keempatnya. Karo sapa-sapa? Mek direktur, bos karo tangan kanan tok, mek wong telu tok. Liyane gak ono sing ngeru. Iku la wa ma yakunu min najwa salasah illa wa huwa rabi'uhum. Memang iya. Yang berbisik hanya kita bertiga, tapi ingat illa huwa rabi'uhum. Allah yang keempatnya. Kalau berempat Allah kelimanya. Kalau berdua Allah ketiganya. Kalau bersatu berarti Allah keduanya. Itu dihadirkan dalam hati sehingga kita bisa apel-apel-apel. Ojo, gak ono sing ngeru menungso tapi Gusti Allah ru. Hah? Ya iya begitu, Pak. Harus seperti itu. Jadi kalau kita mau memiliki rasa takwa, rasa takut fil khalwah seperti rasa takut fil jalwah, maka dengan cara istighdar, menghadirkan dalam hati bahwa Allah selalu mengetahui gerak-gerik kita apapun yang kita lakukan. Apa dalil ayatnya? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Ya iku dieling-eling. Ma yakunu min najwa salasa illa huwa rabi'uhum. Tidaklah 3 orang berbisik kecuali Allah adalah keempatnya yang tahu tentang itu. Kemudian kanjeng Nabi ndawakan kelanjutannya wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikutkan. Dan apa ya? Ikutkan itu lanjutkan. Ketika kamu habis melakukan keburukan, maka ikutilah setelahnya perilaku kebaikan. Agar apa? Perilaku kebaikan itu dapat menghapuskan dosa daripada keburukan. Ojo bahasan ngene. Aku lho mendem-mendem biasa, gak sembahyang wis gak pantes lho. Justru kamu mendemiku. Hah? Justru kamu begini begitu. Justru kamu dosanya banyak. Lakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Karena apa? Wa atsbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
dan ikutkan atas perilaku burukmu perilaku yang baik. Untuk apa? Untuk perilaku yang baik itu agar menghapuskan, melebur dosa daripada perilaku buruk itu. Dalam syarahnya dikatakan, ai idza fa'alta sayyi'atan fastaghfirillaha minha. Kalau kamu habis melakukan keburukan, maka mohonlah ampun kepada Allah. Ya Allah, ngapunten Gusti, kula niki kaulane jenengan sing khilaf ngaten niki. Kula nyuwun sepunten teng panjenengan. Satu, waf'al ba'daha hasanatan tamhuha. Setelah itu lakukan kebaikan untuk apa? Agar kebaikan itu mampu menghapuskan, menghancurkan dosa daripada perilaku buruk sebelumnya. I'lam anna dhahir hadzal hadis yadullu ala annal hasanah la tamhu illa sayyi'ah wahidah. Lek delok hadisnya koyo-koyo nggih bahasa hasanah, Pak. Hasanatun sayyi'atun itu kok cara sampean ngaji itu namanya taknya taklil wahdah. Tak untuk menunjukkan arti satu. Berarti kalau diartikan begini, wa atbi'is sayyi'ata al hasanata tamhuha. Kalau kamu habis melakukan satu keburukan, maka ikutkan satu kebaikan. Untuk apa? Satu kebaikan agar menghapuskan satu keburukan. Berarti satu kebaikan itu hanya bisa menghapus satu keburukan. Itu dhahir hadisnya. Berarti satu perilaku baik itu hanya mampu menghancurkan satu perilaku buruk. Dhahir hadisnya begitu. Padahal wa in kanatil hasanah bi asyrin wa anna tad'ifa la yamhu as-sayyi'ah wa laysa hadza 'ala dhahirihi. Balil hasanatul wahidah tamhu asyra sayyi'atin. Pada hakikatnya tidak seperti itu keberadaan aslinya. Melainkan apa? Satu kebaikan itu mampu menghapuskan 10 keburukan. Satu kebaikan mampu menghapuskan 10 keburukan. Sebagaimana hal itu dikatakan dalam satu hadis, Kanjeng Nabi mengatakan, tukabbiruna dubura kulli salatin asyra wa tahmaduna asyra wa tusabbihuna asyra. Fadzalika mi'atun wa khamsuna bil lisan tapi wa alfun wa khamsu mi'atin fil mizan. Kanjeng Nabi pernah ngomong ini, Pak. Kanjeng Nabi pernah dawuh ini. Kamu kalau habis sholat baca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 10 kali. Kalau habis sholat baca Alhamdulillah, Alhamdulillah 10 kali. Baca tasbih Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah 10 kali. Totalnya berapa kali? 30 kali. Fadzalika mi'atun wa khamsuna bil lisan. Pada hakikatnya 30 itu tadi kalau diucapkan menggunakan lisan jadinya 150. 150 di lisan. Tapi di timbangan jadinya 1500. 150 tapi fil mizan di timbangan jadi 1500. Maksudnya gimana? Timbangan ini kan urusan kebaikan keburukan, Pak. Ini baik, ini buruk. Jadi timbangan kebaikan untuk membandingi timbangan keburukan. Tadi yang totalnya dengan lisan 150, itu kalau dimasukkan timbangan jadinya 1500. Bleng. Ini langsung, Pak. Itu dalil yang menunjukkan bahwa satu kebaikan itu bukan hanya menghapuskan satu keburukan, melainkan menghapuskan 10 keburukan. 10 keburukan. Nah, 10 keburukan. Nah, sekarang pertanyaannya, tapi yo, masa iso Gus lek utang ngono lunas gara-gara sembayang? Gak iso lek. Itu al-hasanah al-muta'alliqah bidzatillah. Itu kebaikan. Keburukan-keburukan yang urusannya berhubungan dengan Allah Ta'ala. Adapun ammas sayyi'a al-muta'alliqah bihaqqil ibadi minal ghadab wal ghibah wan namimah fala yamhuha illal istihlal minal ibadi. Tapi kalau untuk keburukan-keburukan kita yang berurusan dengan sesama, aku tahu ngerasani Mas Ibrahim, aku tahu ngerasani Akbar, tahu ngerasani Sonep misalnya, tahu adu domba, tahu dan lain-lain. Pernah menggunjing, pernah membicarakan keburukan, pernah apapun lah. Maka kalau itu orang kena sembahyang talu Allahu Akbar khusyuk 1000 rakaat, tidak bisa menghapuskan itu. Karena itu hanya bisa menghapuskan dosa yang urusannya dengan Allah Ta'ala. Kalau dosa dengan sesama, satu-satunya yang bisa menjadi pelebur dan penghapusnya adalah al-istihlal. Minta halal. Halal yo, aku ini ngelak-ngelak sampean. Halal yo, aku ini ngerasani sampean. Kudu ngono memang, kudu gentle. Punya nyali saya Gus ngomong gitu. Barnya dia wedi. Mana Mas Ibrahim gedeng ini. Aku ada cerita kemarin ngerasani diantem iblain. Urusan aku. Takut saya. Maka gimana?
Kalau memang dirasa tidak mungkin untuk istihlal secara perinci, secara detail, maka istihlal secara global. Paham ya? Jadi sebenarnya Pak secara fikih, kita itu berkewajiban untuk istihlal secara detail. Mas Bram berani, aku ngomong no sampean, ngomong no bab ini. Itu namanya istihlal secara detail. Harusnya memang seperti itu. Tapi kalau memang dirasa tidak mungkin untuk istihlal, minta halal, minta maaf secara mendetail, maka minta maaf secara global. Mas Bram sebetulnya ini, sehingga dia kaget. Tuh, lapar ini Mas Bram. Pas aku gak apa-apa, gak ada mari ngerasa nih. Tapi kami ngomong detail-detail gak wani, ini lebih ceritanya. Iya. Jadi kalau memang dirasa bisa istighlal, minta maaf, minta halal secara detail, minta maaf secara detail. Sepurane yo. Aku tahu gak setuju karo sampean. Akhirnya sampean tak pakai story sampean. Ngono kuwi, misal. Tapi kalau nggak bisa minta halal secara detail, minta maaf secara global setidaknya. Sepurane yo. Loh, lah apa kok sepurane? Loh gak apa-apa sepurane ae. Pokoknya ana kancamu ngono, curiga. Barangkali dia habis menggunjing kamu. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Wala budda ayyu ayyina lahu jihadal dhalama. Iku lho Pak sing tak omong. Kita harus menentukan arah sisi kedoliman kita kepada orang lain. Aku ingin ngerasani sampean ngene lho. Ha iki lho. Qultu alaika kita wa kita. Saya kemarin ngomongkan tentang kamu begini begitu. Artinya qultu alaika kita wa kita. Wa fil hadis dalilun ala anna muhasabatan nafsi wajibah. Dari hadis tadi kita bisa ambil pelajaran bahwasannya orang itu diajarkan oleh Nabi untuk muhasabah, untuk introspeksi diri. Buktinya apa? Kamu lo diomongin, kalau kamu habis melakukan keburukan, maka susul dengan kebaikan. Lah erone melakukan keburukan apa? Kan introspeksi. Aku mari lapo ya. Ya Allah, mari nglakoni ngene. Durung apike iki jan, elek tok jan. Berarti iki ring apike. Ya itu loh. Itu berdasarkan muhasabatun nafs. Introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Dan berakhlaklah kepada sesama, kepada manusia dengan akhlak, dengan pekerti, dengan etika yang baik. Artinya apa sih? Awak dhewe nang wong saisoke, Pak. Saisoke. Akhlak yang baik itu apa, Gus? Akhlak yang baik itu dawuhnya syarahnya itu i'lam annal khuluqal hasan kalimatun jami'atun lil ihsani ila nas wa ila kaffil adza minhum. Wa ila kaffil adza anhum. Yang namanya akhlak yang baik itu adalah ketika seseorang itu berupaya untuk berbuat baik kepada seseorang, kepada orang lain, setidak-tidaknya minimal kalau tidak bisa berbuat baik kepada orang lain, kaful adza anhum, tidak menyakiti orang lain. Aku gak iso lek dum-dum duit. Aku gak iso lek dum-dum barang, ngekei wong gak iso, nolong wong gak iso. Angkat-angkat terope wong duwe gawe gak iso. Setidaknya kaful adza anhum, menahan diri tidak menyakiti orang lain. Itu al-khuluqul hasan. Itu budi pekerti yang baik, itu adab yang baik. Hanya Nabi dawuh innakum lantas awin nasa ambi amwalikum fas'auhum bibastil wajhi wa husnil khuluq. Kalau kalian tidak bisa membantu, tidak bisa berbaik hati, berbaik pekerti dengan orang lain dengan harta, maka berbaiklah kepada orang lain bibastil wajhi, dengan wajah yang ajar. Kamu itu wajah ajar kan? Dengan muka yang enak, dengan muka tersenyum, wa husnil khuluq, dengan akhlak yang baik. Lek gak iso sedekah dhuwit, sedekah untu lho Pak, angel men. Salah segala duwike ngopo ini. Kan repot Pak. Duit gak duwe, guyu gak duwe apa terus anakmu. Sedekah apa Gus? Sedekah duit, gak duwe duit aku Gus. Gak duwe duit sedekah untu nih, Bang. Hah? Saya gak iso. Ya Allah. Lah ya apa lho, Pak? Saiki angel. Duit ra enek. Disawang ya ora enak. Repot. Jadi ngene kuwi. Jadi lek ra iso sedekah kelawan duit, maka sedekah dengan bastil wajhi, dengan muka, dengan wajah yang ajar, bahasanya ajar praupane cari orang. Dengan muka yang
enak dipandang. Wa anhu dari kanjeng Nabi, anna rajulan atahu faqala ya Rasulullah ma afdalul a'mal. Satu ketika ada orang sowan ke kanjeng Nabi matur, "Kanjeng Nabi, amal apa yang paling baik kanjeng Nabi?" Kata orang ini, "Amal apa yang paling baik kanjeng Nabi?" Maka kanjeng Nabi mengatakan, "Husnul khuluq wa huwa ala ma marra alla taghdab." Amal yang paling baik itu satu, punya budi pekerti, akhlak yang baik. Lek ora iso sedekah duit, kalau tidak bisa bersedekah dengan uang, dengan nominal, dengan angka, sedekah muka saja. Sedekah wajah, sedekah muka, sedekah gigi, angel men. Enggak bisa, Gus. Sedekah dengan apa namanya itu angka, ya sedekah pakai muka. Enggak bisa sedekah pakai apa namanya itu digit-digit, enggak bisa saya. Ya sedekah pakai gigi aja. Yang penting itu. Kalau kamu nggak bisa menolong orang lain dengan harta, maka menolong, mengenakkan orang dengan wajah yang enak. Kemudian, wa yuqal istaka nabiyun ila rabbi su'a khuluqi imra'atihi fa auhallahu ilaihi qad ja'altu dzalik haddaka minal adha. Wa an Abi Hurairah anhu qala Rasulullah akmalul mu'minina imanan ahsanuhum akhlaqan wa khiyaruhum li nisaihim. Wa anhu innallaha ikhtara lakumul islam dina fa akrimuhu bi husnil khuluq was sakha fa innahu la yakmulu illa bima. Sungguh Allah telah memilihkan untuk kita semua. Sungguh Allah Ta'ala telah memilihkan untuk kita semua agama Islam. Islam sebagai agama. Maka muliakanlah Islam itu dengan etika kita yang baik. Ini loh Pak. Intinya ini gampang lah. Kita itu kalau sudah pakai peci, kita itu kalau sudah pakai sarung, apapun yang kita lakukan itu akan diidentikan dengan apa yang kita pakai. Nah, jadi kopian gue pandangnya kalau kitab santri. Kok ono eleke akhlak santri ku ngono tiba ya. Ngono lho, Pak. Enggak kenal jenengmu banyak nih. Karo jeneng Ibrahim karo. Rone apa santri kuwi sarungan kopian nyekel kitab. Arek nyekel kitab sarungan kopian. Ono eleke tata krama, ono eleke akhlak. Ngono tiba santri. Gatot apa ndokno wis anakku. Ha ngono ki. Ngono tiba arek santri. Ono arek kopian, sarungan, misu-misu, omongane gak enak. Lek ngomong welek. Oh ngono tiba arek mondok. Nah, itu. Maka dari itu, kalau kamu sudah diidentikan dengan agama Islam, Allah Ta'ala telah memilihkan untuk kamu agama Islam. Kue dipilih dari background bocah santri, maka agungkan itu dengan perilaku yang baik, dengan akhlak yang baik. Ya umpama akhlak elek jadi ketokne wong. Wae dhewe sakarep-karepmu, bengok-bengok apa karep urusanmu. Tapi lek wae ngarepe wong kuwi akhlak yang baik itu karena apa? Karena itu membawa background kita. Membawa latar belakang kita. Kanjeng Nabi mawon cara ayat Qur'ane wa innaka la'ala khuluqin azim. Kanjeng Nabi itu Masya Allah khuluqin azim, memiliki budi pekerti yang begitu agung, memiliki akhlak yang begitu agung. Cara jarine tiba itu kana khuluquhul Qur'an wa shimatuhul ghufran. Itu Kanjeng Nabi. Akhlaknya Kanjeng Nabi itu Al-Qur'an. Al-Qur'an itu akhlaknya Kanjeng Nabi. Oh luar biasa. Ya tamiru bi awamirih wa yanzajiru wa yardo liridahu wa yaskhatu li sakhati. Pun al haditsu tasi asyar. Sampeyan lanjut besok ila akhir Allah alam bisawab.